Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, selamat datang di video pembelajaran interaktif metode diskret. Kali ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam dunia matematika. Pernah gak sih teman-teman melihat peta jalan atau jaringan sosial atau rute pengiriman barang? Bagaimana sih semuanya itu dapat direpresentasikan secara matematis? Yaps, jawabannya bisa lewat GRAF, graf. Yuk, saya Maria Aprilia Venerani Gokun akan menemani teman-teman semua untuk memahami konsep, jenis, dan penerapan graf secara menyenangkan dan mudah dipahami. Siap? Let's go! Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Coba teman-teman bayangkan, teman-teman punya beberapa kota dan jalan yang menghubungkan kota-kota itu. Atau teman-teman punya akun media sosial dan ada orang-orang yang terhubung dengan kalian. Nah, itu kita bisa gambarkan dalam sebuah graf. Ada yang tahu apa itu graf? Nah, graf adalah struktur yang menggambarkan objek diskret dan hubungan antar objek tersebut. Nah, graf juga digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskret dan hubungan antara objek-objek tersebut. Yuk lanjut, kita lihat ke contohnya. Di sini teman-teman perhatikan gambar sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan di tiap kota itu bisa dianggap sebagai simpul. Kemudian untuk jalan rayanya itu kita bisa anggap sebagai sisi penghubung. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira kalau kamu mau mencari rute tercepat dari Semarang ke Solo, bisa pakai graf tidak? Tentunya bisa. Itulah kekuatan dalam kehidupan nyata untuk merepresentasikan graf secara matematis. Oke, kita lanjut pada slide berikut tentang sejarah graf masalah jembatan Koningsberg pada tahun 1736. Nah, teman-teman perhatikan gambar yang pertama, yaitu jembatan Koningsberg. Nah, gambar ini itu menunjukkan peta asli jembatan Koningsberg yang legendaris dari abad ke-18. Nah, di sini terlihat ada 4 daratan yang dipisahkan oleh sungai dan dihubungkan oleh 7 jembatan. Nah, dari sinilah awal mula teori graf. Nah, kita nanti akan mencoba memodelkan gambar jembatan menjadi graf. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar yang kedua, itu terbentuklah graf dari jembatan Koningsberg. Nah, graf yang merepresentasikan jembatan Koningsberg itu terdapat 2 poin, yaitu simpul atau kita bisa sebut dengan vertex. Itu dia menyatakan daratannya. Kemudian yang kedua, sisi atau X itu menyatakan jembatan. Oke, bisa tidak teman-teman berpikir bahwa untuk melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali ke tempat semula? Nah, jawabannya nanti kita lihat lewat graf. Dalam pembelajaran graf kali ini kita akan belajar beberapa poin penting, yaitu yang pertama definisi graf, yang kedua jenis-jenis graf, yang ketiga derajat titik, dan yang terakhir ada istilah-istilah dalam graf. Ayo kita gas ke definisi duluan.
Yang pertama kita akan melihat definisi graf. Graf G sama dengan V, E, yang dalam hal ini V itu dia menyatakan himpunan tidak kosong dari titik-titik atau simpul-simpul atau bisa disebut juga dengan vertex. Sama dengan V1, V2, titik-titik sampai ke Vn. Untuk E sama dengan himpunan sisi atau edges yang menghubungkan sepasang titik atau simpul. Sama dengan E1, E2, titik sampai En. Jadi V itu kumpulan simpul dan E adalah sisi-sisi yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Nah, teman-teman bisa bayangkan punya 4 titik dan teman-teman menarik garis penghubung antara beberapa titik tersebut. Nah, itu sudah membentuk sebuah graf. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Teman-teman perhatikan gambar. Ini adalah gambar G1. Nah, G1 adalah graf dengan himpunan titik-titik dan sisi masing-masingnya. V atau untuk titiknya ada 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Untuk E atau sisinya ada 5, yaitu sisi yang pertama menghubungkan titik 1, 2, sisi yang kedua menghubungkan titik 1 dan 3, sisi yang ketiga menghubungkan titik 2 dan 3, sisi yang keempat menghubungkan titik 2 dan 4, dan sisi yang terakhir yang kelima menghubungkan titik 3 dan 4. Yang berikut kita lihat contoh yang kedua. G2 adalah graf dengan V sama dengan 1, 2, 3, 4. E sama dengan himpunan dari 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, dan 3,4. Sama dengan himpunan E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar pada graf G2. Nah, sekilas terlihat mirip, tetapi coba teman-teman perhatikan dengan teliti. Ada 2 sisi yang sama-sama menghubungkan simpul atau titik 1 dan 3. Nah, ini disebut sebagai sisi paralel karena 2 sisi ini menghubungkan pasangan simpul yang sama. Yang berikut kita lihat pada contoh yang ketiga. G3 adalah graf dengan V sama dengan 1, 2, 3, 4. E sama dengan himpunan dari 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, dan 3,3. Sama dengan himpunan dari E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar. Nah, gambar pada graf yang ketiga atau G3 itu memperlihatkan bahwa ada satu sisi yang melengkung dari simpul ketiga atau titik yang ketiga ke dirinya sendiri. Nah, ini disebut dengan lob atau gelang. Contoh yang keempat, pada G2 sisi E3 sama dengan 1,3 dan sisi E4 sama dengan 1,3. Nah, ini dinamakan sisi paralel atau multi edges atau paralel edges. Nah, karena kedua sisi ini menghubungkan 2 buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3.
Yang berikut contoh yang kelima. Pada G3, sisi E8 sama dengan 3,3. Nah, ini dinamakan gelang atau lob karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, teman-teman, ini saya sudah jelaskan pada contoh yang ketiga tadi. Ada gelang atau lob karena dia itu berawal dan berakhir pada simpul yang sama, yaitu simpul yang ketiga. Yang berikutnya kita masuk ke bagian B, jenis-jenis graf. Nah, berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi paralel pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis, yaitu graf sederhana atau simple graph dan graf tak sederhana atau unsimple graph. Yang pertama kita akan melihat tentang graf sederhana atau simple graph. Nah, graf yang tidak mengandung gelang atau lob dan sisi ganda itu dinamakan dengan graf sederhana atau simple graph. Nah, teman-teman bisa perhatikan contoh graf sederhana pada gambar di samping. Seperti pada contoh yang pertama tadi atau pada graf 1, G1. Ada beberapa graf sederhana khusus, yaitu ada 4. Yang pertama graf lengkap atau complete graph. Yang kedua ada graf lingkaran atau circle graph. Yang ketiga ada graf teratur atau regular graphs. Dan yang keempat ada graf bipartit atau bipartite graph. Berikutnya kita akan melihat jenis graf sederhana yang pertama, yaitu graf lengkap. Nah, graf lengkap itu merupakan graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Nah, graf lengkap dengan n simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n simpul adalah n dalam kurung n kurang 1 per 2. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar dari K2 karena ada mempunyai 2 simpul. Kemudian K3, gambar yang ketiga mempunyai 3 simpul. Nah, yang keempat, K4 terdapat 4 simpul, K5 terdapat 5 simpul, dan K6 terdapat 6 simpul. Jenis graf sederhana yang kedua yaitu graf lingkaran. Nah, graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar C3 karena setiap simpulnya ada 3, dan C4 ada 4 simpul, C5 ada 5 simpul, dan C6 ada 6 simpul. Jenis yang ketiga, graf teratur. Nah, graf teratur itu merupakan graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Nah, apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur sama dengan N kali R per 2. Nah, N itu merupakan banyak titik atau simpul graf, dan R itu menyatakan derajat setiap titik. Contoh graf teratur G dengan 4 simpul dan derajat setiap simpul sama dengan 3, maka banyaknya sisi sama dengan N dikali R per 2 sama dengan 4 dikali 3 per 2 sama dengan 6. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar G atau graf dengan 4 simpul yang tertera pada slide. Yang keempat, graf bipartit. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi 2 himpunan bagian, V1 dan V2, sedemikian sehingga setiap sisi G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2.
Nah, ini disebut dengan graf bipartit dan dinyatakan sebagai G dalam kurung V1, V2. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar graf dari contoh graf bipartit. Ada dua himpunan atau dua lingkaran itu menyatakan himpunan, guys. Jadi lingkaran yang pertama itu menyatakan V1 dan lingkaran yang kedua itu adalah V2. Inti dari graf bipartit itu simpulnya itu dapat dipisah menjadi dua himpunan. Yang berikut kita lihat contoh dari graf bipartit. Nah, graf G di bawah ini atau di samping gambar tersebut itu merupakan graf bipartit karena simpul-simpulnya dapat dibagi menjadi V1 itu sama dengan A, B, dan D, dan V2 itu sama dengan C, E, F, dan G. Nah, jadi graf bipartit pada gambar ada dua himpunan. Yang pertama himpunan V1 itu ada anggotanya simpul A, simpul B, dan simpul D yang bagian atas. Kemudian himpunan yang kedua V2 itu ada anggotanya simpul C, simpul E, simpul F, dan simpul G bagian bawah. Contoh yang kedua graf bipartit. Nah, graf G di bawah ini atau di samping gambar tersebut itu merupakan graf bipartit karena simpul-simpulnya dapat dibagi menjadi dua. Menjadi V1 itu himpunan dari V1, V2, V3, dan himpunan yang kedua V2 itu V4, V5, dan V6. Jadi ada dua himpunan, yaitu himpunan V1 itu anggotanya V1, V2, V3 bagian atas, dan himpunan yang kedua yaitu anggotanya simpul V4, simpul V5, dan simpul V6. Jenis graf yang kedua yaitu graf tak sederhana atau unsimple graph. Nah, graf yang memiliki sisi paralel atau lob itu dinamakan dengan graf tak sederhana atau unsimple graph. Nah, teman-teman bisa perhatikan G2 dan G3 itu merupakan contoh dari graf tak sederhana. Nah, sudah kita perhatikan pada contoh sebelumnya, itu juga ada gambar ini, gambar G2 dan G3. Nah, kenapa dinamakan graf tak sederhana? Karena dalam graf tersebut mengandung sisi paralel atau lob. Makanya dia dikatakan dengan graf tak sederhana. Yang ketiga, graf tak berarah atau undirected graph. Nah, graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Nah, berikut teman-teman perhatikan gambar G1, G2, dan G3. Itu adalah contoh dari graf tak berarah. Jadi graf tak berarah itu dia punya sisi itu tidak mempunyai orientasi arahnya. Nah, itu disebut juga dengan graf tak berarah. Jenis yang keempat, graf berarah atau disebut juga directed graph atau digraph. Nah, graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Nah, jadi teman-teman perhatikan gambar contoh dari graf berarah. Nah, gambar A itu graf berarah dan gambar yang B itu graf ganda berarah. Nah, jadi teman-teman bisa membedakan graf tak berarah dengan graf berarah ini. Jadi graf tak berarah itu dia tidak mempunyai anak panah atau arah. Sedangkan graf berarah itu dia mempunyai anak panah atau arahnya kemana. Jenis graf yang kelima adalah graf kosong atau null graph atau empty graph. Nah, graf kosong itu merupakan himpunan
sisinya merupakan himpunan kosong atau N sama dengan N besar, N kecil. Nah, jadi graf kosong itu dia tidak mempunyai himpunan, dia tidak mempunyai sisi. Jenis graf yang keenam adalah graf berbobot atau weighted graph. Nah, graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot atau nilai begitu. Jadi teman-teman bisa perhatikan gambar contoh graf berbobot. Nah, itu diberikan nilai pada setiap sisinya. Ada nilai atau ada harga atau ada bobot, sehingga dinyatakan sebagai graf berbobot. Jenis graf yang ketujuh yaitu graf isomorfik atau isomorphic graph. Nah, ada dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Dua buah graf yaitu G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E aksen yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen yang juga ada di G2. Nah, dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Nah, ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Yang berikutnya kita masuk pada jenis graf yang ke-8, yaitu graf planar atau bidang, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut plane graph. Nah, graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong disebut dengan graf planar. Jika tidak dapat digambarkan seperti itu, maka graf itu disebut graf tak planar. Jadi, graf planar atau bidang itu dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisinya tidak saling memotong. Nah, itu disebut juga dengan graf planar atau graf bidang. Nah, jika tidak ada sisi-sisi pada bidang datar yang tidak saling memotong, maka itu disebut juga dengan graf tak planar. Nah, setelah kita membahas 8 jenis graf, yang terakhir tadi kita sudah melihat graf planar. Sekarang kita masuk pada wilayah atau region atau muka face dari graf planar. Nah, pada poin yang pertama, sisi-sisi pada graf planar itu membagi bidang menjadi beberapa wilayah atau region dan muka atau face. Nah, jumlah wilayah pada graf planar dapat dihitung dengan mudah. Caranya, graf planar H berikut terdiri atas 6 wilayah, yaitu R1, R2, R3, R4, dan R5. R5 dan R6. Jadi ada 6 wilayah dari graf H atau graf planar, yaitu teman-teman bisa perhatikan gambarnya. Ada wilayah R1, wilayah R2, wilayah R3, wilayah R4, wilayah R5, dan juga wilayah R6. R6 itu di luar dari gambar grafnya. Nah, untuk mencari banyaknya muka atau face dari graf planar, kita bisa menggunakan rumus Euler
yaitu V sama dengan E kurang N tambah 2. Yang dalam hal ini F itu merupakan banyak muka atau wilayah, E itu menyatakan banyak sisi, dan N itu menyatakan banyak simpul. Nah, dari gambar sebelumnya, pada slide sebelumnya, kita bisa hitung banyak muka dari graf planar H. Nah, kita lihat di situ diketahui E atau banyak sisinya itu ada 11, teman-teman bisa hitung. Kemudian N itu menyatakan banyak simpul, jadi ada 7 simpul. Kemudian untuk mencari banyak muka sesuai dengan rumus Euler, kita masukkan F sama dengan 11 dikurang 7 tambah 2, hasilnya 6. Jadi banyak muka graf planar H adalah 6. Oke, berikutnya kita masuk pada bagian C, yaitu derajat titik. Nah, derajat suatu titik atau simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Kita bisa simbolkan dengan D dalam kurung V. Nah, kita meninjau dari graf G1 di samping. Nah, D1 sama dengan D4 sama dengan 2. D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Itu artinya simbol titik atau simpul yang pertama itu sama dengan simpul yang keempat dan sama dengan 2. Kemudian D2 itu sama dengan D3 dan sama dengan 3. Baik teman-teman, yang berikut kita akan meninjau graf 3 dan graf G2. Nah, teman-teman perhatikan saja gambarnya. Yang pertama kita tinjau duluan yang G3 ya. Nah, di situ ada D5 sama dengan 0. Karena simpul yang kelima itu tidak mempunyai sisi, sehingga simpulnya itu terpencil tersendiri dan tidak mempunyai sisi, sehingga hasilnya 0. Kemudian D4 sama dengan 1 karena simpul anting-anting atau pandat vertex. Ya, kemudian kita meninjau graf yang kedua atau G2. Kita lihat pada gambar G2. D1 itu sama dengan 3 karena bersisian dengan sisi ganda. Kemudian D3 itu sama dengan 4 karena dia bersisian dengan sisi gelang atau lob. Berikutnya kita lihat contoh dari lema jabat tangan. Yang pertama kita akan meninjau graf G1. D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 sama dengan 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10. Sama dengan 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 5. Nah, 2 kali 5 di sini kan hasilnya 10. Yang kedua, kita akan meninjau graf G2. D1 tambah D2 tambah D3 sama dengan 3 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Sama dengan 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 5. Dia sama, yaitu hasilnya 10.
Yang berikut kita masuk pada materi yang D, yaitu istilah-istilah dalam graf. Yang pertama, kita kenal dengan ketetanggaan atau adjacent. Nah, ketetanggaan itu definisinya dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Nah, untuk kita memahami ketetanggaan ini, kita meninjau graf G pada gambar di samping. Yang pertama, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Kemudian, simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Sesuai dengan definisinya ya, teman-teman. Istilah graf yang kedua yaitu bersisian atau insidensi. Nah, untuk sembarang sisi E sama dengan VJ, VK, dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Untuk memahaminya, kita akan meninjau gambar graf G di samping. Yang pertama, sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan 3. Kemudian sisi 2,4 itu dia bersisian dengan simpul 2 dan 4. Kemudian untuk sisi 2,1,2 itu dia tidak bersisian dengan simpul 4. Istilah yang ketiga, simpul terpencil atau isolated vertex. Nah, ada dua yang kita pahami tentang simpul terpencil, yaitu simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Simpul 5 pada graf H berikut adalah simpul terpencil. Jadi simpul terpencil itu simpul yang tidak bersisian dengan simpul lain. Dikatakan dengan simpul. Yang berikut kita akan memperhatikan subgraf atau subgraf dan komplemen dari subgraf. Yang pertama, misalkan G sama dengan V, E adalah sebuah graf. G1 sama dengan V1, E1 adalah subgraf dari G. Jika V1 merupakan bagian dari V dan E1 merupakan bagian dari E. Komplemen dari subgraf G1 terdapat graf G adalah graf G2 sama dengan V2, E2 sedemikian sehingga E2 sama dengan E kurang E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Yang berikutnya kita masuk pada contoh. Teman-teman bisa memperhatikan gambar ketiga graf tersebut. Untuk G, G1 dan G2. Nah, G1 merupakan subgraf dari G, kemudian G2 merupakan komplemen dari subgraf G1. Yeay, akhirnya kita sudah sampai di penghujung slide penjelasan. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Semoga materi graf dapat teman-teman pahami dengan baik dan dapat diaplikasikan bukan hanya untuk ujian tetapi juga dalam berpikir logis dalam kehidupan nyata. Tetap semangat, tetap interaktif, dan tetap penasaran. Bye, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.